Pengakuan beberapa orang yang bertemu dengan UFO. Kabar adanya orang yang melihat alien dan UFO dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai benda terbang aneh kerap kali diwartakan. Di zaman modern seperti sekarang ini, umat manusia masih memiliki segudang pertanyaan yang belum terjawab. Salah satunya adalah apakah kita sendirian di alam semesta ini? Keberadaan makhluk hidup dan peradaban di luar bumi masih tanda tanya hingga saat ini. Selama ini, yang ada hanya cerita-cerita penampakan UFO atau kisah dari sekelompok orang yang mengaku diculik oleh alien. Keberadaannya masih belum bisa dipastikan karena tidak ada bukti yang kuat mengenai cerita-cerita tersebut. Ada pula yang mengatakan bahwa sekelompok orang yang berkonspirasi menutup keberadaan kamu orang asing ini atau yang disebut dengan alien. Berikut cerita-cerita penampakan UFO atau alien. Carl Hidgon ditemuin alien. Pada tanggal 29 Oktober 1974, Carl Hidgon, seorang pria berkebangsaan Amerika, sedang berburu rusa di kawasan hutan nasional Medicine Bow, Wyoming, Amerika Serikat. Pada pukul 4 sore, ia mengalami kejadian aneh. Ketika menembak mangsanya, peluru yang keluar dari senapannya tiba-tiba terjatuh pada jarak 15 meter, seolah-olah menabrak dinding transparan. Saat memungut peluru itu, ia tiba-tiba melihat sesosok makhluk aneh. Makhluk itu tidak memiliki jari, rambutnya jarang, dan kakinya membentuk huruf O. Makhluk itu bernama Auso. Auso mengajak Carl masuk ke dalam sebuah kapsul dan membawanya pergi sejauh 163.000 mil cahaya dari bumi. Tubuhnya diperiksa dengan semacam alat scanner, kemudian dikembalikan ke bumi. Saat kembali di bumi, Carl bahkan lupa dengan istrinya sendiri. Pilot pesawat terbang hilang kontak. Jasadnya tadi ditemukan setelah bertemu dengan UFO. William Shatner adalah seorang pemuda 28 tahun asal Amerika yang diperbantukan ke pasukan kerajaan Inggris. Pada 8 September 1970, ia dinyatakan hilang kontak ketika sedang latihan terbang rutin di Laut Utara. Tim SAR berhasil menemukan kepingan pesawatnya, namun jasadnya telah hilang. Pihak Angkatan Laut memberi keterangan resmi bahwa Shatner mengalami kecelakaan setelah terbang terlalu rendah. Namun, pada tahun 1992, koran The Telegraph membongkar pembicaraan terakhir Shatner dengan pangkalan. Dalam percakapan itu, Shatner menyebutkan bahwa ia sedang mengikuti benda terbang berbentuk cakram berkilauan yang bergerak naik turun, tidak seperti teknologi pesawat yang ada. Pemerintah Inggris akhirnya memberi keterangan resmi bahwa Kapten Shatner ditugaskan untuk menghalau benda terbang aneh yang sering muncul di Laut Utara. Suami istri diculik UFO. Seorang ahli bedah saraf bernama Dr. Benjamin Simon menerima pasien suami istri Barney dan Betty Hill. Keduanya mengeluhkan rasa cemas yang berlebihan dan berakibat pada gangguan fisik seperti tukak lambung dan insomnia. Dr. Simon memutuskan untuk memberi terapi hipnosa regresif untuk mencari sumber kecemasan mereka. Setelah itu, terungkaplah memori dari kejadian yang mengganggu psikologi mereka.
Pada tanggal 19 September 1961, Barney dan Betty berkendara dengan mobil pukul 3 dini hari. Kemudian mereka melihat cahaya terang dari sebuah bentak. Pasangan suami istri ini pun mendekati benda itu, dan di luar kemampuan mereka, pasangan suami istri ini masuk ke dalam benda itu dan disambut oleh sekelompok makhluk aneh. Makhluk ini digambarkan berbadan kekar, bermata lebar, hidung pesek, dan tidak punya bibir. Mereka berkomunikasi dengan telepati langsung ke dalam pikiran Barney dan Betty. Di sana, pasangan suami istri ini seperti menjalani pemeriksaan medis, pengambilan sampel darah, kulit, dan lain-lain. Begitu mereka kembali ke rumah mereka, jam sudah menunjukkan pukul 5 dan mereka tidak ingat apa-apa. Piring terbang jatuh di Roswell. Roswell hanyalah sebuah kota kecil di negara bagian New Mexico, Amerika Serikat. Namun kisah jatuhnya UFO di kota ini telah membuatnya terkenal. Pada tanggal 4 Juli 1947, William McBrenzel, seorang pemilik peternakan di kawasan tersebut, keluar untuk memeriksa kondisi hewan ternaknya karena mendengar suara yang menggelegar. Ia mengira itu adalah petir, karena saat itu hujan lebat, tetapi McBrenzel malah menemukan kepingan-kepingan aneh di rambutnya. Kepingan itu seperti plastik, tetapi sangat keras dan berwarna seperti logam. Di saat yang sama, militer Amerika Serikat telah menangkap sinyal aneh di radar dan segera menerjunkan tim ke lapangan dan segera menyegel peternakan McBrenzel serta melarangnya untuk memberi keterangan kepada siapapun. Hari berikutnya, beberapa saksi dari pihak militer mengatakan bahwa ada 5 makhluk bukan manusia dari benda tersebut. 2 tewas, 1 tewas tertembak, 1 meninggal di pangkalan, dan 1 masih hidup. Tetapi keterangan dari pihak militer tidak pernah menyatakan hal ini. Keterangan resmi hingga saat ini yang dilihat para saksi adalah proyek balon cuaca bernama Project Mogul. Hingga saat ini, kejadian ini masih kontroversi. Banyak saksi dari pihak militer, polisi, dan PMK yang dibungkam karena mereka mencoba untuk memberi keterangan. Tetapi mereka dibungkam dengan cara diancam keselamatannya. Nyonya Langford didatangi alien. Nyonya Langford, keluarga tinggal di desa Kelly, Kentucky, Amerika Serikat. Suatu malam tanggal 21 Agustus 1955, sebuah pesawat berbentuk bundar mendarat di halaman rumahnya. Beberapa saat kemudian, makhluk-makhluk setinggi 1 meter memasuki pintu rumah. Keluarga Nyonya Langford berusaha menghalaunya dengan menembakkan senapan kepada makhluk-makhluk tersebut, tetapi tidak mempan, dan mereka malah berlarian ke sana kemari. Saat menjelang fajar, barulah makhluk-makhluk itu pergi. Keesokan harinya, Nyonya Langford melaporkan kejadian ini kepada surat kabar dan penyidik UFO. Ia memberi keterangan bahwa makhluk-makhluk itu berkepala bulat besar, telinga lebar, mata besar melotot berwarna kuning, tangan panjang dan berkaki kecil. Polisi ditemui UFO. Herbert Skirmer, seorang polisi di Nebraska, sedang berpatroli dan melihat pesawat aneh mendarat. Setelah melihat pesawat itu, ia kembali ke kantornya dan kehilangan 20 menit. Ia tidak ingat melakukan apa-apa setelah rentan waktu tersebut.
Ia melaporkan kejadian ini kepada wartawan dan mendapat undangan seorang profesor ahli hipnotis regresif untuk mengetahui apa yang terjadi dalam 20 menit tersebut. Dari pemeriksaan fisik, Skirmer mengalami gejala yang sama dengan orang yang mengaku diculik alien, yaitu di tengkuk telinga kirinya terdapat bilur merah. Dari hasil terapi itu didapatkan bahwa Skirmer masuk ke dalam pesawat tersebut, lalu diwawancarai oleh sekelompok makhluk aneh melalui telepati sambil diperiksa seluruh tubuhnya. Skirmer menceritakan bahwa makhluk itu setinggi 160 cm, bermata lebar seperti kucing dan bersinar. Kemudian seluruh tubuh mereka dilapisi baju perak. Jurnalis diberi pencerahan oleh alien. Rael, seorang jurnalis berkebangsaan Prancis, mengaku didatangi oleh alien pada tanggal 13 Desember 1973. Rael menceritakan bahwa makhluk asing yang menemuinya itu memberi penjelasan detail mengenai siapa mereka dan apa urusan mereka dengan manusia di bumi. Sejak saat itu, ia berhenti menjalankan pekerjaannya dan menulis buku berjudul Intelligent Design. Rael memaparkan bahwa pencipta manusia adalah alien. Makhluk asing yang menemuinya adalah Elohim. Elohim setara dengan Allah, dan ia mengutus Rael seperti ia mengutus nabi-nabi di masa lalu untuk mengajar umat manusia. Rael saat itu memiliki gerakan Raelian atau Raelism, di mana mereka mempercayai alien adalah pencipta manusia. Mereka mengkampanyekan nilai-nilai sosial seperti cinta sesama, pembelaan HAM, dan menghargai perbedaan. Mereka juga mengkampanyekan seks bebas, masturbasi, dan kondom untuk remaja. Hal ini dilakukan karena menurut Rael, manusia ditakdirkan untuk berkembang biak dengan cloning seperti penciptanya, sedangkan seks adalah sarana rekreasi. Itulah 7 cerita misterius tentang pertemuan manusia dengan alien dan UFO. Entah seperti apa kebenarannya. Semoga teknologi terbaru segera mampu menjawabnya. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih.